dalam doa pembukaan pelajaran. Ayo semua berdiri. Semua berdiri. Tidak boleh berdiri. Siapa bakti berdoa. Sebelum ibu mengisi absensi, ibu akan mengecek kerapian berpakaian dan kerapian duduk. Oke, sekarang semua ya. Oke, sekarang ibu akan mengisi absensi. Francisca Ameo, Katarina Pedua, Gracia Idefonsa Kaba, Kalista Yemile, Maria Emilo, Alfonsius Bemeo, Cristianus Yohanes MCU, Maria cara jawab tidak boleh gitu Yohanes MCU, Maria Kaboja, Christophorus F. Baku, Stefania Rote, Maria Aitu, Maria Debaka, Gracia Batu, Lipina Akaule, Yohanes Odoko, Maria Enggolo, Frederika Kasih, Alela Marici Buku, Gladina Kaukuran, Arnoldus Piti, Mandila, Dionysius Padu, Saverinus Kaju, Edwardus Lege. Hadir semua ya? Oke, tingkatkan terus kehadiran kamu ya. Tidak boleh angkat, tidak boleh sakit. Sebentar lagi mau naik ke kelas 1. Silakan duduk. Anak-anak masih semangat? Sudah siap belajar bersama ibu hari ini? Sebelum kita memulai ke pembelajaran kita yang baru, ibu ingin bertanya mengenai pembelajaran kita pada minggu lalu. Ada yang ingat? Pembelajaran kita pada minggu lalu tentang apa? Oke, sebentar ya, kamu semua masih ingat ya? Masih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat ya. Silakan tulis cerita rakyat. Cerita rakyat. Dengan tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini, silakan tulis di depan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi latar dan tema dalam cerita rakyat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita rakyat. Yang keempat, siswa dapat menulis teks cerita rakyat dengan struktur yang benar. Sudah? Sudah. Oke.
Belum. Silakan tulis. Sudah, Bu. Cerita rakyat adalah kisah yang berasal dari tradisi lisan suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita ini mencerminkan budaya, nilai, dan keyakinan masyarakat tersebut. Perhatikan ke depan. Cerita rakyat juga merupakan bagian yang penting dari warisan budaya yang membantu menjaga identitas dan kebersamaan dalam masyarakat. Melalui cerita rakyat, generasi muda dapat belajar tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat mereka. Sudah tulis? Oke, lanjut. Berikut adalah beberapa poin penting tentang cerita rakyat. Yang pertama, definisi dan fungsi. Ada yang tahu definisi? Ya, oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan definisi dan fungsi cerita rakyat. Definisi cerita rakyat adalah cerita tradisional yang biasanya disampaikan secara lisan yang mencakup legenda, mitos, fabel, dan dongeng. Boleh perhatikan ke depan. Yang kedua, fungsi. Cerita rakyat berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan menyampaikan nilai-nilai moral serta sejarah kepada generasi berikutnya. Berikut jenis-jenis cerita rakyat. Sudah ditulis? Oke. Jenis-jenis cerita rakyat. Ada yang tahu? Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama, legenda. Cerita yang mengisahkan tentang tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi. Padul, perhatikan ke depan. Semuanya kering, sama. Perhatikan ke depan. Yang kedua, mitos. Cerita yang mengisahkan tentang dewa-dewi atau makhluk supranatural yang menjelaskan asal-usul alam, semesta, manusia, dan fenomena alam. Itu apa tadi? Itu yang lain ada yang tidak perhatikan. Semua perhatikan ke depan ya. Apa yang Ibu bacakan kamu catat. Sudah catat ini. Sebentar pulang belajar. Yang ketiga ada fabel. Cerita yang menggunakan binatang sebagai tokoh utama yang berperilaku seperti manusia untuk menyampaikan pesan moral. Apa tadi? Yang keempat ada dongeng. Dongeng artinya cerita fantasi yang seringkali tidak terkait dengan peristiwa sejarah atau realitas tertentu yang bertujuan untuk menghibur. Cerita untuk menghibur apa tadi? Dongeng. Oke. Berikut ada unsur-unsur cerita rakyat. Yang pertama ada tema yang berisi inti atau pesan utama dari cerita tersebut. Yang kedua ada apa? Tokoh atau penokohan, karakter utama dan sifat-sifatnya dalam cerita. Yang keempat ada alur, rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita. Keempat ada latar, waktu, tempat di mana peristiwa itu terjadi atau cerita itu terjadi. Terus yang kelima ada amanat atau pesan moral. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan media. Media ini berisi tentang unsur cerita. Di sini ada tema, tokoh, alur, watak, langkah, amanat, sudut pandang, dan sudut pandang ya. Nah, berikut ada cerita rakyat itu tuh memiliki ciri-ciri ya.
biasanya tidak diketahui oleh siapa pengarangnya. Yang kedua ada bersifat tradisional. Yang ketiga mengandung nilai moral. Namanya sebuah cerita rakyat itu otomatis memiliki nilai moral atau pesan untuk kita. Nah, anak-anak, ada yang tahu contoh dari cerita rakyat yang kamu sering baca buku cerita? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Maling kundang. Ya, benar. Apa yang dikatakan oleh siapa? April. Maling kundang. Ibu akan menjelaskan contoh cerita rakyat dari Indonesia. Yang pertama itu ada maling kundang. Yang kedua itu ada tangkuban perahu. Kamu pernah baca? Tidak. Oh, belum pernah. Timun emas. Sudah. Jadi cerita-cerita rakyat ini merupakan contoh dari cerita rakyat yang ada di Indonesia. Dongeng, maling kundang, timun emas, apa lagi? Bawang merah, bawang putih. Batu sebelah. Nah, itu juga merupakan dongeng atau cerita rakyat ya. Ibu yang masih ibu. Udah boleh. Ibu pernah Sesuai dengan contoh cerita rakyat yang semua perhatikan ke ibu. Sesuai dengan contoh dan cerita rakyat yang ibu sudah jelaskan. Di sini ibu sudah menyiapkan media video cerita rakyat tentang bolu. Yang diambil, perhatikan ke depan. Semua perhatikan. Bisa lihat? Bisa dengar suara? Semuanya ini ya.
Sudah menonton video semua? Bagaimana perasaan kamu setelah menonton video yang ini? Sedih apa lagi? Kasihan. Perhatikan kamu. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada kamu. Dari video yang telah ibu berikan kepada kamu untuk menonton, siapa saja tokoh yang ada dalam video maling murah? Oke. Tema dari cerita tersebut apa? Oke. Maling murah yang durhaka atau ada? Alur dari video yang telah kamu tonton tadi tuh. Alur. Nah, apa lagi? Iya, konflik. Oke, jadi alur di dalam cerita tadi, cerita apa dong yang telah ibu berikan kepada kamu, ada pendahuluan. Otomatis ada konflik, ada masalah yang terjadi dalam video tadi. Terus ada klimaks, anti klimaks, dan penutup. Dan penutup itu maling murah menjadi batu. Oke. Nah, di sini ibu akan membagikan kamu ke LKPD, tempat kerja peserta didik. Ibu membentuk kalian dalam sebuah kelompok, kelompok 1, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di depan, kelompok 4 di samping, Oke. Silakan. Semuanya berkelompok, Tidak. Kamu semua di sini hanya apa kelompok? Kerja sudah. Kerja sudah di kelompok. Kamu sudah bentuk dalam kelompok. Mari bentuk dalam kelompok. Ya. Kamu di LKPD ini ada cerita. Mari sudah kamu baca baik-baik. Dari bawah ada pertanyaannya, Oke. Bentuk sudah dalam kelompok.
Di bawah. Hai, kapan? Tidak boleh bermain. Sudah semua. Kelompok 1 sudah kerja. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Oke, sekarang ibu mempersilahkan dari kelompok 1 untuk satu orang sampai kelompok 4 masuk ke depan. Silakan. Ayo. Silakan maju ke depan. Sudah banyak berapa? Hari, maju. Hari, ayo. Sampai yang kelompok 4 orang masuk ke depan. Yang lain silakan dulu. Oke. Yang lain duduk. Yang lain duduk. Kelompok 1 duduk. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Yang sopan. Mari duduk yang rapi. Oke. Sekarang ibu mempersilahkan dari kelompok 4 kelompok 3. Ayo, bantu dia. Mendukung. Sekarang ibu akan mempersilahkan keempat kelompok ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Tema apa yang terdapat dalam cerita? Isyarat bakti dari keluarga kepada orang tua. Nomor 2 maling kundang, dan istri maling kundang. Jawab. Pendahuluan, konflik, penutup. Maling kundang, ambisius dan utama. Pertanyaan sudut pandang. Jawab.
Semua perhatikan ke depan. Kamu sudah mengisi semua yang sudah dituliskan sesuai dengan tema, toko, alur, batas, latar, amanah, dan sempurna. Jadi apa yang kamu isi tadi benar semua ya? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk ini yang KPD bisa Ibu akan memberi nilai. Tidak boleh lempar. Duduk yang tenang, yang rapi. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kamu. Dari pembelajaran kita dari Ibu, pengertian cerita rakyat, terus ciri-ciri unsur-unsur. Perhatikan ke depan. Mungkin ada anak-anak yang belum mengerti, bisa tanya ke Ibu. Sudah mengerti semua? Yakin sudah mengerti semua? Oke. Pembelajaran kita pada hari ini tentang cerita rakyat cukup sampai di sini saja. Sekarang kita boleh pulang. Sebelum pulang, duduk. Sebelum pulang, ibu mengingatkan kamu pulang belajar lagi di rumah. Langsung pulang ke rumah ya, tidak boleh singgah-singgah. Oke. Sekarang ibu kita salah satu dari anak-anak. Oke, ibu minta Anwar maju ke depan. Kita dalam berapa? Semuanya namanya posisinya itu harus siap. Sekarang kami ingin pulang dari dalam perjalanan pulang nanti yang bisa tiba di rumah kami masing-masing dan selamat. Nama Tuhan yang puji, kini dan selalu dan segala. Amin. Dan nambahlah. Amin.